Oke, hari ini kita sudah sampai di kejadian 42, 45, 47. Kemarin di kejadian 37 terakhir. Ini loncat ke kejadian 42, 45, 47. Materinya kita ambil dari kitab bergambar anak. Silakan deh baca. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Bencana kelaparan melanda seluruh dunia. Yakub mendengar bahwa ada gandum di Mesir. Dia berkata kepada anak-anak lelakinya, "Pergilah ke Mesir, berilah gandum agar kita dapat bertahan hidup." Maka ke-10 saudara Yusuf pun pergi ke Mesir. Sekarang Yusuf menjadi gubernur di Mesir. Dia menjual gandum kepada semua orang. Ketika saudara-saudaranya tiba di Mesir, mereka berlutut menyembahnya. Dengan segera Yusuf melihat saudara-saudaranya dan mengenali mereka. Namun Yusuf pura-pura tidak kenal. Dia berkata kasar pada mereka, "Kalian mata-mata." "Bukan, tuanku," jawab mereka. "Kami datang untuk membeli makanan. Kami benar-benar jujur. Kami bukan mata-mata." Yusuf tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia pun menangis. "Ini aku, Yusuf. Apa ayah masih hidup?" Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawab. Mereka sangat takut. Yusuf pun berkata pada saudara-saudaranya, "Kesinilah mendekat. Ini aku, Yusuf, adik kalian yang kalian jual ke Mesir. Jangan takut karena kalian telah menjualku ke sini. Allah sendiri yang membawaku mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang." Maka Yusuf menyiapkan tempat tinggal untuk ayah dan saudara-saudaranya di Mesir. Dia memberikan sebuah wilayah tanah Mesir yang paling baik. Seperti biasa, kita mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Harusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, disalib dan disalibkan. Harusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia didikam dan diilmukan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan, karena dia bukanlah seorang penjahat melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ingat ya, saudara-saudara, judulnya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Bencana kelaparan melanda seluruh dunia. Kemarin kan kita sudah belajar tuh, Yusuf bermimpi bahwa saudara-saudaranya dan ayah dan ibunya akan menyembah dia. Terus dia memberitakan itu ke saudara-saudaranya. Terus dia makin dibenci. Akhirnya dia dibuang sumur, dijual sampai ke Mesir. Ingat loh, walaupun Yusuf terima mimpi, terima janji, tapi proses hidupnya nggak enak. Yakub terima janji, tapi proses hidupnya nggak enak. Ya, sampai suatu ketika di proses
Yusuf menafsirkan mimpi Raja Mesir dan dia diangkat menjadi seorang Perdana Menteri. Ya. Papi pernah bilang kan, kalau Tuhan berjanji, itu pasti terjadi. Betul gak? Ya, nggak mungkin nggak terjadi. Kalau Tuhan yang berjanji, nggak mungkin nggak terjadi. Makanya Yusuf berani bercerita walaupun itu konyol, karena dia tahu itu Tuhan yang berjanji, yang ngasih dia mimpi. Terus kita sudah belajar ciri tanda-tanda dari orang yang ditentukan selamat, yang dipanggil, dan tanda-tanda dari orang yang ditentukan binasa atau tidak terpanggil. Nah, terus nggak lama kelaparan di seluruh dunia. Yakub mendengar bahwa ada gandum di Mesir. Kejadian 42 itu. Ya. Terus dia ngomong ke anak-anak lakinya, pergi ke Mesir, belilah gandum agar kita dapat bertahan hidup. Maka ke-10 saudara Yusuf pun pergi ke Mesir. 10. Ada satu lagi nggak ikut, si Benyamin, adiknya Yusuf. Itu anak paling bungsu, anak paling kecil dari Rahel. Tentu itu juga disayang sama Yakub. Dia nggak boleh berangkat, takut kenapa-napa nanti si Benyamin itu. Terus ke-10 saudara ini berangkat. Yusuf sudah menjadi gubernur di Mesir, dia sudah menjadi tangan kanan raja. Dia menjual gandum kepada semua orang. Ketika saudara-saudaranya tiba di Mesir, mereka berlutut menyembahnya. Dengan segera Yusuf melihat saudara-saudaranya dan mengenali mereka. Mereka berlutut menyembah Yusuf. Jadi mimpi itu jadi kenyataan. Ya, di ya, Kejadian 42 ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Jadi Yusuf ingat sama mimpi-mimpi yang dikasih Tuhan ke dia. Konsentrasi sini. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan, yang diberikan Tuhan ke Yusuf jadi kenyataan. Ya, ke Abraham jadi kenyataan, ke Yusuf jadi kenyataan. Namun Yusuf pura-pura tidak kenal. Dia berkata kasar kepada mereka. Dia ini pura-pura nih, berkata kasar kepada mereka. Kalian mata-mata, bukan tuanku. Jawab mereka, kami datang untuk membeli makanan. Kami benar-benar jujur. Kami bukan mata-mata. Ya. Yusuf tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia pun menangis. Ini aku, Yusuf. Apa ayah masih hidup? Tapi saudara-saudara nggak menjawab. Mereka sangat takut. Nih, mereka ketakutan kan, mereka yang jual si Yusuf. Takutnya Yusuf balas dendam. Tapi saudara tak menjawab. Mereka sangat takut. Yusuf pun berkata kepada saudara, kesinilah, mendekat. Ini aku, Yusuf, adik kalian yang kalian jual ke Mesir. Jangan takut karena kalian telah menjualku ke sini. Allah sendiri yang membawaku mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi Yusuf ini ternyata nggak dendam. Bahkan dia bilang, malah kelihatan dia tuh bersyukur. Ya, jangan takut karena kalian telah menjualku ke sini. Allah sendiri yang membawaku mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi Yusuf ini nggak dendam loh. Itu salah satu lagi tuh karakter buah dari orang yang ditentukan selamat. Dia bisa mengampuni orang lain, nggak dendam orang. Dan dia bisa di sini Yusuf. Kenapa sih Yusuf di sini bisa
nggak dendam sama saudara-saudaranya, karena dia mengarahkan matanya kepada Tuhan. Di sini katakan Allah sendiri yang membawaku mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Dia mengarahkan pandangannya ke Allah. Sama kalau kita memberitakan Injil, memberitakan dosa, kita pasti dibenci orang, ya, dianggap konyol. Tapi kalau kita mengarahkan mata kita ke Allah dan mencintai jiwa-jiwa yang ditentukan selamat, yang akan diselamatkan oleh Tuhan, kita bisa mengalahkan semua itu. Walaupun dibenci orang kayak, dikatain konyol kayak, tapi karena Allah sendiri, kita memandang kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan Tuhan, kita bisa meredam semua itu. Sama kayak Yusuf, ya, karena dia memandang kepada Tuhan bahwa dia akan menyelamatkan banyak orang, bahwa Tuhan akan menyelamatkan banyak orang kelaparan melalui si Yusuf, makanya dia bisa enggak dendam. Itu salah satu ciri dari orang-orang yang dibutuhkan selamat. Maka Yusuf menyiapkan tempat tinggal untuk ayah dan saudara-saudaranya di Mesir. Gak lama bapaknya datang, kalau nggak salah Benyamin dulu yang datang, terus bapaknya datang. Dia memberikan sebuah wilayah di tanah Mesir yang paling baik. Ini kalau nggak salah Goshen. Ya. Jadi di sini kita kembali belajar bahwa ada buah, ada karakter, ada, dan yang paling penting ya, ada rencana Tuhan. Ya. Kita melihat karakter dari orang-orang yang ditentukan selamat, kita melihat karakter dari orang-orang yang ditentukan di binasa. Kita nggak bisa ngelihat orang terus tahu bahwa orang itu ditentukan selamat atau binasa. Kita nggak bisa. Kita nggak tahu dia itu ditentukan binasa atau selamat. Kita hanya tahu mereka berdasarkan buahnya, berdasarkan karakternya, berdasarkan perubahannya, berdasarkan ajaran dia. Benar atau enggak, sesuai Alkitab atau enggak, gitu. Ngerti? Kita nggak bisa. Jadi Injil itu harus diberitakan ke semua orang, karena kita kan nggak tahu. Kita harus memberitakan itu ke semua orang supaya banyak yang diselamatkan. Nah, ini yang belum kita bahas dari kemarin adalah rencana Tuhan. Kemarin kita sudah membahas bahwa keselamatan itu adalah pekerjaan supernatural yang Allah sepenuhnya dikerjakan oleh Allah, oleh Roh Kudus. Ya, dia melahirkan baru orang, dia ganti hatinya yang terbuat dari batu, diganti menjadi hati yang taat. Itu kemarin ada di Yesaya 36 ya. Dia jernihkan, dia bikin orang itu takut sama Tuhan dan firman-Nya, sama aturan-aturan Tuhan. Taat. Kemarin si Yusuf taat, Abraham taat. Jadi ada lahir baru, dan itu harus ada unsur Injil, penginjilan baru. Roh Kudus bekerja mengganti hati kamu yang terbuat dari batu, digantikan dengan hati yang taat. Dari situ kamu akan terus mengalami perubahan karena ada rohnya di dalam kamu. Roh Kudus itu mengeluarkan buah roh. Jadi akan terus ada perubahan, dan perubahan itu akan dilihat oleh orang lain. Dan perubahan itu bukan kita yang memaksakan perubahan itu, bukan kita yang mengusahakan perubahan itu, bukan. Itu semua Tuhan yang, kan kemarin kita belajar di Yesaya 36, semuanya aku, Tuhan yang bekerja semuanya. Jadi kita tinggal lihat ada nggak pekerjaan Tuhan dalam hidup
kita. Nah, sekarang kita mau belajar rencana Tuhan, ya. Allah sendiri yang membawaku mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Tapi akan kutip dari kitab Roma, surat Roma. Roma 8 ayat 28. Ya, ini ayat yang paling ngetop, paling tenar di dalam kekristenan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Allah itu berdaulat. Dia terlibat dalam segala sesuatu, bekerja dalam segala sesuatu, baik itu buruk atau baik itu hal-hal yang enak, itu semua Tuhan bekerja dalam segala sesuatu itu, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan ini harus kebaikan menurut pandangan Tuhan, bukan kebaikan menurut pandangan kita. Sama kayak Yusuf, dia dijual, dicemplungin ke sumur, dijual, terus nanti dipenjara. Kalau menurut pandangan kita itu pasti nggak baik, itu nggak? Dicemplungin ke sumur, dijual, dimasukin penjara, nggak baik. Tapi menurut pandangan Tuhan itu baik, karena di akhirnya nanti Yusuf bilang, Allah sendiri yang membawaku mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Ternyata dari setiap kejadian proses-proses itu Allah bekerja supaya Yusuf bisa menyelamatkan umatnya Israel dari kelaparan. Jadi mendatangkan kebaikan. Semua yang dialami Yusuf ini mendatangkan kebaikan. Nah, ayat ini hanya terjadi untuk orang yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Yusuf kan memang orang yang terpanggil, ya. Dia memang orang yang ditentukan ingat kemarin Yakub dipanggil, Yusuf terpanggil. Kita semua orang Kristen, kita dipanggil. Orang Kristen dipanggil untuk taat. Orang Kristen dipanggil untuk hidup saleh. Nanti dia memang nggak gampang. Pokoknya kamu harus tahu dulu itu. Jadi itu bisa jadi target dalam hidup kita. Ya. Jadi ayat ini hanya berlaku untuk orang yang terpanggil, orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Memang nggak gampang bagi orang yang tidak terpanggil, bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kalau dia dimasukin sumur, dijual, terus digoda sama istri Potifar, terus dimasukin penjara, pasti orang itu akan murtad. Pasti orang itu akan menyangkal Tuhan. Karena dia bukan orang yang terpanggil, gitu. Nanti gak? Tapi karena Yusuf ini orang yang terpanggil, makanya dia bisa kuat. Tuhan yang memberi dia kekuatan tentunya. Sampai akhirnya Allah sendiri yang membawaku mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Ya. Ayat 29. Nah, ini ayat 28 paling sering dikutip orang Kristen, tapi ayat 29 jarang dikutip orang Kristen. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya. Sekali lagi, dipilihnya dari semula. Nanti dipilih untuk diselamatkan. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, ditentukan. Ya, jadi dari semula, dari sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, kita ini sudah ditentukan untuk selamat, ada yang ditentukan untuk binasa. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi semua orang yang dipilih untuk selamat
itu dari semula ditentukan untuk menjadi serupa seperti gambaran Yesus, supaya ia anaknya itu menjadi orang sulung di antara banyak saudara. Jadi kalau orang yang ditentukan selamat, dia kena masalah, ya contoh Yusuf dicemplungin ke sumur, dijual, dipenjara, melalui semua itu malah membawa Yusuf menjadi serupa seperti gambaran Kristus. Kalau orang Kristen melalui masalah, melalui ujian, melalui pencobaan, ya, kalau dia benar-benar orang yang dipilih Tuhan untuk selamat, itu semua akan membawa dia menjadi serupa seperti gambaran Kristus. Jadi semua masalah dalam hidup kita itu mestinya membawa kita menjadi serupa seperti Kristus. Karena kalau enggak, berarti kamu bukan orang yang ditentukan selamat. Kamu bukan orang yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Jadi dalam semua masalah kita orang Kristen itu seharusnya membawa kita kepada keserupaan seperti Kristus. Nah, ini mungkin sesuatu yang kelihatannya susah, ya. Mungkin sesuatu yang kelihatannya konyol, sama seperti Yusuf waktu menceritakan mimpinya. Kalau papi ngomong kayak gini juga sebenarnya kelihatan kedengaran konyol di pikiran kamu, di pikiran mami. Kenapa? Mungkin orang kan bilang, wah, munafik itu, ya. Wah, susah itu menjadi serupa seperti Kristus. Susah. Tapi kita ini bukan bicara serupa segambar itu benar-benar menjadi sama seperti Kristus, bukan loh, ya. Ngerti nggak? Ini kita hanya bicara apa ya? Perubahan, bicara lifestyle, bicara karakter. Seru. Ilustrasinya gini loh. Ada seorang bapak, ya kan? Dia misalkan lagi ada di pinggir sungai sama anaknya, soal anak kecil laki, misalkan sepantaran kamu lah. Terus anak itu melihat bapaknya bawa ember 2 di kanan kiri pakai kayu, yang dia bawa ember, terus masuk ke dalam sungai. Di pinggir sungai bapaknya itu ngambil air di 2 ember itu, terus keluar dari sungai, terus dia isi ke bak gede misalkan. Waktu papanya masuk ke sungai kan ada jejak kaki itu, betul nggak? Terus anaknya ngelihat. Seorang anak yang normal, dia pasti akan ingin seperti orang tuanya, betul nggak? Dia ngelihat papanya, dia pengen ingin seperti papanya. Ya, akhirnya dia niru tuh. Anak itu meniru bapaknya. Dia ambil ember kecil, dia pakaiin kayu di pundaknya, dia masuk ke sungai, dia mau ambil air. Dan saking dia pengen niru papanya, dia ikutin jejak kaki papanya. Tuh. Menurut kamu bisa nggak? Bisa nggak anak itu mengikuti jejak kaki papanya? Yang papanya kalau jejak kaki kan lebar sambil bawa ember. Nggak bisa dong pasti. Pasti dia akan bingung karena kaki terlalu lebar, tapi dia tetap akan mengikuti. Tuh. Terus dia loncat lagi ke kiri, terus dia loncat lagi. Udah gitu dia ambil air, diangkat, airnya tumpah nggak? Pasti akan tumpah-tumpah. Karena dia masih kecil, nggak seperti bapaknya yang sudah besar, kuat. Dia berbalik, dia ikutin lagi jejak kaki papanya. Dia loncat, betul nggak? Tumpah. Ya, sama kayak Kimi kalau dia mau niru mami,
pasti salah. Tumpah sampai akhirnya ada orang ngelihat dari jauh pasti ketawa, pasti bingung, nih itu anak ngapain jalan aja kok nggak bisa, kok ngangkat air sampai tumpah-tumpahan gitu. Orang nggak tahu kalau dia pengen niru papanya, gitu nggak? Ya, itu si Kimi ngapain kok niru mamanya, lucu, padahal dia pengen niru mamanya, gitu. Jadi orang ngelihat itu konyol gitu, padahal tujuan dia ingin niru papanya. Itu ilustrasi kalau kita ingin serupa seperti Kristus itu seperti itu. Kita nggak bisa sempurna sama, tapi kita berusaha untuk sedikit demi sedikit Roh Kudus yang bekerja dalam kita supaya kita bisa serupa seperti gambaran Kristus. Orang lain lihat diketawain, munafik, sok suci, gini. Padahal mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti sebagai orang Kristen, tujuan utama kita jadi orang Kristen itu supaya kita dipanggil untuk menjadi serupa seperti gambaran Yesus dalam segala masalah. Kamu ketemu orang, kamu ketemu papi, bisa nggak kamu melalui papi kamu menjadi seperti Kristus? Yusuf ketemu saudara-saudaranya yang resek, yang iri sama dia, benci sama dia, tapi dia bisa menjadi seperti Kristus. Dia maafin semua. Kamu ketemu teman kamu yang benci, bisa nggak kamu melalui teman kamu itu kamu menjadi serupa seperti Kristus? Itu tantangan orang Kristen itu seperti itu. Poinnya orang Kristen itu seperti itu. Ya. Dari semula sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka akan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dalam semua hal. Nanti kamu punya suami, bisa nggak kamu melalui suamimu itu kamu menjadi seperti Kristus? Nanti bisa nggak suami kamu melalui kamu menjadi seperti Kristus? Kalau kamu punya suami yang mencekno misalkan, bisa nggak kamu melalui dia kamu tetap menjadi seperti Kristus? Kalau kamu orang yang terpanggil, kalau kamu orang yang ditentukan selamat, Papi jawab pasti bisa. Kenapa pasti bisa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Ya, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah yang bekerja dalam kita. Gitu. Jadi ingat, poin utama dari orang Kristen itu bukan kamu sukses pelajaran, kaya di bumi, sukses kerjaan, jadi orang kaya sedunia, bukan. Itu semua akan hilang, hancur, dimakan mengat rayap. Fokus kita orang Kristen tuh terpanggil untuk taat, terpanggil untuk jadi orang saleh. Yaitu sama dengan menjadi serupa seperti gambaran Kristus. Yesus itu kan taat, Yesus itu kan orangnya saleh, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dia lakukan semua perintah Bapa yang perjanjian lama dengan sempurna. Ya, Yesus itu saleh, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dia taat, saleh. Itu tujuan utama hidup kekristenan. Tapi sekali lagi Papi bilang ini kita bukan bicara kesempurnaan, sempurna seperti Kristus, enggak. Ini kita bicara lifestyle kita, karakter kita, perubahan kita tuh ke situ atau enggak arahnya gitu. Ngerti nggak? Mungkin sekarang kamu belum ngerti, tapi kita akan ulang terus. Pokoknya kamu ingat itu ilustrasi dari seorang anak kecil yang ingin menjadi seperti papanya. Jadi nggak bisa langsung, bisa toh. Jangan ngikutin jatuh, airnya pasti tumpah kemana-mana, betul? Tapi nanti dia lama-lama pasti dia akan matang, bisa gitu. Roh Kudus yang memampukan dia. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, ya. Ini Papi bilang kenapa kita pasti bisa. Karena di ayat 30 Tuhan berjanji, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, ya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya.
Jadi ditentukannya kan nyanya ini kan menunjuk pada Tuhan. Jadi mereka yang ditentukan Tuhan dari semula, mereka juga itu dipanggil Tuhan. Dan mereka yang dipanggil Tuhan, mereka juga itu yang dibenarkan Tuhan. Dan mereka yang dibenarkan Tuhan, mereka itu juga dimuliakan Tuhan. Jadi kalau kamu memang orang terpanggil, orang yang ditentukan selamat, Tuhan yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu, dia akan menyelesaikannya sampai kamu dimuliakan di surga. Jadi kamu nggak mungkin miss. Ngerti nggak? Kemarin kita belajar di 1 Korintus 15 bahwa 1 Korintus 15 ya, tapi ya, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil itu yang menyelamatkan itu Injil. Asal kamu teguh berpegang padanya. Di sini jelas kata Injil itu menyelamatkan. Tapi itu bukan syarat asal kamu berpegang padanya, enggak. Kalau kamu memang sudah diselamatkan sama Injil, kamu diselamatkan oleh Tuhan melalui Injil, kamu pasti akan teguh berpegang pada Injil itu. Kenapa? Ya Tuhan. Karena Tuhan menentukan kamu, Tuhan membenarkan kamu, Tuhan juga membawa kamu pada kemuliaan. Sama kayak di Yesaya 36 kemarin kita. Aku. Nggak ada 50% manusia, 50% Tuhan, atau 10% manusia, 90% Tuhan, itu nggak ada. 100% pekerjaan tuh Tuhan. Ngerti? Paham? Jadi kamu jangan anti kalau mendengar kata seperti sama, serupa seperti gambaran Kristus. Banyak orang Kristen yang anti. Nanti dia akan, wah susah. Nanti dia akan, wah mustahil, munafik ini, sok suci ini. Enggak. Tuhan yang bukan kita. Ya, bukan. Jadi kalau suatu hari kamu mampu, suatu hari kamu matang, suatu hari kamu sudah bisa membuahkan tanda-tanda keselamatan kamu, kita orang Kristen nggak bisa menyombongkan diri. Ngerti? Sekarang banyak orang Kristen dipakai Tuhan gini, mereka berani menyombongkan diri, berani bikin event-event yang meninggikan nama dia sendiri. Nggak bisa, itu salah. Pasti itu pasti orang Kristen yang nggak ngerti kasih karunia. Karena kita semua bisa matang, bisa melakukan